Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, klien kita hari ini namanya Mbak Tiur. Jadi sekarang Mbak Tiur menghubungi kita untuk membantu lagi Mbak Tiur karena Mbak Tiur posisinya sudah ada di Jakarta dan sudah bertemu dengan suaminya. Suaminya, betul. Tapi kali ini Mbak Tiur itu minta tolong sama kita untuk menyelidiki apakah benar isu-isu kalau misalnya suaminya ini dekat lagi sama wanita lain di Jakarta. Sekarang kita udah janjian sama Mbak Tiur di bengkel tambal ban. Kita mau ketemu dulu sama Mbak Tiur biar tanya-tanya sedetailnya seperti apa. Yuk. Semua yuk. Ini sih bengkel tambal ban kan? Iya benar-benar. Tanya sini kali. Assalamualaikum. Pak. Pak. Ya, bro. Pak. Pak ini. Pak. Pak. Pak ini kenapa sih Bapak? Pak. Bapak ngapain lari? Saya maaf banget. Jangan tagih sekarang deh. Emang saya tuh masih banyak barang belum laku. Iya apa? Belum bisa Enggak, bagi kita nggak barang. nanyain barang Pak. Kita Udah. bukan mau menagih Bapak apa-apa. Kita mau cuma pengen nanya. Kemarin udah datang 2 orang kayak gini. Kita nggak mau nagih Pak. Kita nggak mau nagih. Saya emang udah lama jualan di situ. Tapi barangnya belum laku-laku. Loh? Makanya Bapak tenang dulu. Emang kita kelihatan mau nagih Pak? Kita bukan mau nagih Bapak apa-apa. Kita cuma pengen nanya. Aduh, sini. Ngapain? Saya panik mas. Kan saya takut kemarin udah ada yang ngancem 2 orang. Suruh balikin saya duit dari mana? Ini Bapak salah paham. Iya loh, Makanya Pak. Bapak dengerin dulu kita. Kita di sini tuh cuma pengen ngobrol sama Bapak nanya. Nanya apa mas? Ah, kita kan janjian sama orang di situ. Namanya Mbak Tiur. Mbak Tiur. Bapak kenal nggak? Tiur. Gak kenal saya. Kalau dulu ada sih orang itu ya, Batak kali ya. Iya. Dulu sih itu yang, itu dulu kan tempatnya, mungkin istrinya si Tagor. Dulu punya Tagor tuh. Tambal bannya. Tambal ban punya Tagor. Terus? Terus dia mau tutup, saya kan nggak ada usaha, saya terusin tuh usahanya. Memang itu punya Tagor dulu. Oh. Iya, Tapi terus kalau tahu orang Medan yang ya cuma Tagor sama perempuan yang saya sebutin tadi ya, nggak ada Iya. orang Medan lain yang situ. Ada di kontrakan bakal ada. Kita nyarinya kemana lagi nih? Bapaknya aja nggak tahu. Ini penting banget ya nyari Mbak Tiur. Penting banget Pak. Janjiannya di sini. Jadi saya bingung nyari kemana lagi ya Pak ya? Kira-kira Juga bisa bantu. Gimana kalau kita balik aja? nungguin kabar dia aja kali ya? Iya. Ya udah balik kantor aja. Jadi kalau gitu. Hah? Ya udah. Ya, kalau gitu Kita mau. kita maaf juga ya Pak, tadi sempat bikin Bapak panik atau gimana, salah paham. Maaf nih Pak udah Kita pamit ya, ganggu Pak, ya. lagi. Boleh minta tolong nggak? Minta tolong apaan Pak? Itu kan saya depan tempat saya itu kan tiap hari itu di pojokan itu tuh. Ntar kalau lihat ya, kalau lihat sono, Hah? ibu-ibu di pojokan itu tiap hari. Kasian banget mas. Kenapa Pak? Ya katanya sudah diusir sama anaknya. Kasian deh, apa 10 tahun kali. 10 tahun 10 tahun? anaknya dan sekarang terlantar. Anaknya. Gimana kita Tolong deh. Masa? Kita nyariin orang gitu. bukan sih sebenarnya gini Pak, tugas kita bukan nyari orang, tugas kita memang sebenarnya menyelesaikan permasalahan. Kalau misalkan ada orang butuh permasalahan, Iya, kita lebih kayak menyadarkan, Pak. bukan mencari orang. Ya kali aja ini anaknya ketemu disadarin gitu biar kasihan sama ibunya. Bukan banget. Ibu ini Bu, Pak, Tolong kasihan. bang. Tapi kan kita udah ada janji sama Tio. Ini bentar sini. Ih, iya gimana sih? Bukannya nggak mau ngebantu, Pak. Cuma kan ini namanya ibu-ibu, kasihan dia nyari anaknya udah 10 tahun loh, Ya Pak. gini yo, kita kan udah ada janji nih. Kita udah komit sama klien kita sebelumnya. Iya, emang kita udah komit, gue sadar itu, gue paham. Gini yo, maksud gue ya gini. Kalau Tiur kita udah jelas tahu permasalahannya apa kan. Kalau misalnya dengan ibu ini kita langsung bantu sekarang, ya kalau misalnya kita mau lihat dulu oke nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kita ngebantu hari ini, gue sih maaf ya kurang serp gitu loh. Saya aja orang laki yang tiap hari nomor tuh kesian, masalah kesian. Wah lagi ini. Ya udah mending kita lihat dulu dah. Sini apaan sih, Pak? Kita kan udah ada janji sama Tiur. Ih, gue ngerti. Terus gimana?
Ya kita Tiur cuma lihat dulu, aja. tiur dulu Ayo, bisa nggak? Lihat aja dulu, lihat ngobrol sedikit kan nanya gimana yuk. Pak, Pak. ini. Iya sih, gua kok. Iya, ya udah coba tanya dulu. Bu, Bu, kok lari? ya Allah, Ibu kenapa lari sih, Bu? Ya udah ke bengkel aja, Pak. Ibu duduk dulu aja, Ibu. Ibu beneran udah 10 tahun nyari anak Ibu di Jakarta. Bu kenapa nggak pulang aja, Bu, kalau emang nggak ketemu sama anaknya? Warga sini juga gitu, Ibu pulang, ibunya tetap pengen di sini. Kalau belum ketemu nggak mau pulang. Ya Allah. Daripada di sini, Bu, di Jakarta Ibu nggak ada tempat tinggal, tidur di pinggir jalan kan? Ya lah, Ya, gue kan, makanya kita bantu aja. gue cuma ngasih saran, yo, solusi. Ya emang kenapa kalau kita ngebantu? Bukan nggak mau ngebantu, yo, cuman kan kita harus ada izin dulu dari atasan. Gimana sih, yo? Udah izin tentang atasan, ntar gue yang tanggung deh. Tanggung jawab. Ini tim ntar kena salah juga gimana? Gue yang tanggung jawab semua. Ya udah gini, Bu. Nah, Ibu mau nggak kita bantuin untuk nyari anak Ibu? Mau. Ya udah kalau Nah, begitu, itu. gini aja deh, Bu. Ibu sekarang ikut salah satu dari kita. Nay. Iya, yuk. Ini ibunya tolong lu ini dulu ya. Oke. Lu bawa balik dulu ke kantor. Iya. Lurusin dulu lah ya. Iya, Lurusin iya, iya. dulu. Ntar kita bantu dia ya. Siap, yuk. Yaudah Ibu, tos sama Unai dulu ya, Bu ya. Beliin makan, Nay. Iya udah kasih aja kalau ada. Tadi saya kan nanya Tagor tuh, Bapak beneran nggak tahu rumahnya, tempat tinggalnya? Ah, udah lama mas, udah lama. Pas dia mau pindah, saya isi, dia pindah udah kemana? Nggak pernah kesini lagi? Nggak pernah. Punya kontaknya yang bisa dihubungin, Tagor atau siapa? Nggak ada. Terus gimana Nay ini? Nggak aktif. Nggak aktif? Nggak aktif. Ini juga udah sore. Kalau mau balik lagi kantor aja dulu. Sekalian kita tanyain tadi ibu-ibu yang tadi yang telepon. Ya udah kalau gitu kita mending sekarang kita pending dulu aja lah ya. Ya udah sekalian nih ngurusin ibu itu. Tentangnya, mending kita ngurusin ibunya. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya Pak ya. Iya, iya. Makasih banyak ya Pak ya. Maaf tadi saya ketakut bener asli. Iya. Sampai lari Nggak apa-apa. Kita juga minta maaf tadi Iya, iya. malah jadi salah paham. Ya udah kita pamit Iya, dulu ya iya, Pak ya. iya, iya. Bu, mari Bu. Beres Iya, aja iya. ya, Semua. Pak. Iya. Assalamualaikum. Semua yuk. Ini kita sekarang udah janjian sama Tiur, katanya Tiur minta kita ketemuan di rumahnya. Rumahnya, betul. Kita langsung aja ke rumahnya. Ya. Ini agak mendung ya. Heeh. Assalamualaikum. Permisi. Kamu aja yang ngomong. Ini kamera apa nih? Kita di sini mau nyari Mbak Tiur. Iya. Kamera apa ini? Enggak, ini kita mau ada wawancara sama Mbak Tiur, ada janji sama Mbak Tiur. Bang. Abang jangan marah-marah dulu, Bang. Hah? Kau ngapain nyuruh-nyuruh mereka ke sini ya? Tiur minta tolong sama mereka yang bantuin Tiur, Bang. Bantuin apa, Tiur? Cari Bang Tagor. Aku udah bilang sama kau ya, kau jangan sekali-sekali cari si Tagor. Emangnya kau lupa? Hah? Kan mama sama bapak kau di Medan itu nggak pernah yang namanya setuju kalau kau sama si Tagor. Kalian pergi. Pergi semuanya. Bang, Tagor ini kan suaminya Tiur, Bang. Iya, dia masih suamiku. Tiur hanya ingin cari tahu, Bang, apa yang tetangga bilang kemarin. Kalian pokoknya pergi. Bang, begini Bang. Kita di sini cuma pengen ngobrol aja, Bang. Udah kalian keluar. Keluar sekarang. Tagor itu kere, Tiur. Gak punya apa-apa, miskin, gembel. Tapi Bang Tiur cinta sama dia, Bang. Tiur pengen... Kalian sekarang pergi, nggak ada urusan kalian sama Tiur. Ini tenang. urusan keluarga gua sama Tiur. Abang Ya, tenang kita dulu, ngerti, Abang Bang. tenang dulu. Abang jangan marah-marah. Harusnya Abang bersumpah mereka ini, Ya, Bang. Bang, Kalian pergi, tolong, pergi. pergi. Biar kami saja yang
pergi bang menyelesaikan ini semua. Abang di sini aja. Ya, Abang sudah. doakan saja. Sekarang abang kasih tahu sama kau ya. Si Tagor udah ada di Jakarta kan? Nah, sekarang kau urus cepat itu perceraian kau sama si Tagor. Gimana mau urusnya bang? Sedangkan buktinya belum dapat. Ah, abang nggak mau tahu itu. Bang! Batiur. Aduh gimana? Mbak, kok sampai kita mobil aja hari ini? Emang abang kamu tuh emang gak suka banget ya sama suami kamu? Dari dulu itu gak suka banget sama Bang Tagor. Sama juga mama aku juga begitu bang. Allah. Kalau emang dari awal mereka nggak setuju, kenapa kalian bisa nikah sih? Dulu kami lama pacaran bang. Kami saling cinta. Sekarang kita itu cari buktinya aja dulu bang. Apa yang dibilang tetangga tadi itu benar atau enggak? Itu bengkelnya. Terbalik aja mas Bas. Itu bengkel barunya? Iya. Soalnya Bang Tagor biasa di situ. Tadi ada yang lihat nggak sih? Tadi rame-rame. Rame. Coba balik dulu aja. Itu tuh Bang Tagor tuh. Oh, ada. Iya ada. Udah deh sabar dulu aja. Gimana kalau kita lihat aja dulu? Nanti malah dia kayak abang Mbak. Ntar gimana lagi marah-marah lagi di sini? Suami kamu ada di situ? Iya ada itu yang main itu. Oh yang itu, yang lagi ngobrol bener, itu. Iya itu yang rame. Itu ada Bang Parulian juga. Kita ngomong ke sekarang yuk. Ayolah bang. Biar cepat selesai bang. Nanti dia kaget gimana? Mending kita lihat lab. Batin bentar. Tiur. Bang Tagor, abang ngapain di sini bang? Jangan kesini. Aku lama nyariin abang. Abang kenapa berubah sih bang? Ini apa nih ya? Ini teman-teman aku. Ini bantuin aku. Mereka itu bantuin aku bang. Bang. Aku sayang sama abang. Sabar kamu udah. Bang. Bukan gitu. Bang. Abang mau kemana bang? Abang. Tiur ikut. Bang ini siapa bang? Bang mau kemana? Bang. Aku malah kabur sih. Bang, apa yang abang sembunyiin? Di Bang Tagor cerita apa sama abang? Tunggu. Sudah. Jangan aja. Apa yang abang sembunyikan sama Bang Tagor? Dia cerita apa sama abang? Dia kesini pinjam duit buat beli emas. Jadi benar apa yang dibilang tetangga aku itu kalau dia punya selingkuhan, Mbak? Udah benar, Mbak. Udah benar. Apa lagi yang mau dibuktiin? Udah benar, Bang Baruli ada bilang kalau ada cewek yang minta duit sedangkan aku istrinya nggak pernah minta lebih. Tapi kamu udah nggak mau ngasih ke kamu, tapi nggak bilang dulu kan bisa jadi. Tadi abang bilang kalau mau beli buat emas buat istrinya. Iya. Berarti maksudnya Tiur. Bukan, dia tetap gitu katanya. Dia minjam duit sama abang. Buat Sedangkan Tiur nggak pernah istrinya. Nah di sini kan istrinya Tiur, berarti buat Tiur dong. Kalau masalah itu saya nggak tahu mas. Bang, tapi abang beneran nggak tahu si Tagor ini deket sama perempuan siapa begitu? Mungkin ada deket dengan perempuan siapa, abang yang tahu begitu. Kalau masalah itu, dia
terlibat hanya sama teman yang namanya Ucok. Ucok, ayo kita ke sana bang, di mana? Rumahnya di mana, Bang? Kurang lebih 1 kilo mas. Biasanya dia nongkrong di warung sama si Ucok. Di jalan ini lurus aja nih. Ayo, 1 kilo. ayo, 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 iya, mas. Mas. Nanti Iya, iya. dia kabur lagi. Bang, Iya, iya, sudah. kita kesana. Makasih ya bang. Yaudah. Tiur. Yaudah, makasih ya, Bang. Iya, Ya. Sama, Mas. ganggu, Iya. Mbak. Iya, iya. Nah, ini kita Kenapa udah dia begini sih, Mbak? kita udah nyari muter-muter dari tadi nggak ketemu, Mak. Sampai malam kayak begini loh. Tempat nongkrong di mana sih? Katanya nggak jauh, tapi kayak dari tadi kita nggak nemu tempat nongkrong. Ini katanya cuma 1 kilometer kan. Gini deh, kita juga belum terlalu jelas gitu permasalahan kamu sebenarnya. Kita baru baca sedikit kan dari apa yang kamu kirimin di email kan. Sebenarnya gimana sih, boleh nggak ceritain? Dulu 1 tahun yang lalu Bang Tagor itu pergi ke Jakarta. Jadi awalnya dia masih baik Mbak. Dia masih nafkahin Tiur, masih kirim uang selama 3 bulan, masih perhatian, sering telepon, kasih kabar. Habis itu udah jarang nafkahin, jarang ngabarin lagi Mbak. Dia coba ke Jakarta, ngabarin orang Mbak, kita rangsang lah supaya bantu Tiur. Tiur coba minta tolong sama Bang Pardede, tapi dia itu nggak akan bisa. Dia hanya bisanya marah-marah doang. Warga. Ada warga. Turun dulu deh. Biar gua aja yang turun, gua nanti coba. Bang, misi Bang, maaf ganggu Bang. Daerah sini biasanya yang tempat tongkrongan di mana ya Bang ya? Tempat nongkrong ada sih itu situ dekat warung. Di warung. Di ujung jalan itu Bang? Iya. Oh. Nyari siapa? Nyari Tagor. Iya. Orang Medan Bang. Tahu nggak Bang? Oh iya, sering nongkrong di situ ya. Oh nongkrong di situ Bang. Ya udah makasih banyak ya Bang. Maaf ganggu ya Bang ya. Yuk. Makasih Bang ya. Kita coba. Iya warungnya itu kan di ujung jalan kok. Bisa udah ujung jalan ya. Iya ini warungnya ini. Ini warung tuh ada Itu orang-orang. kayak motornya Bang Tagor deh. Mana itu? Iya itu. Itu Bang Tagor. Iya, Itu. Apa kerjanya gitu? Kamu bilang sini. Apa kadang-kadang aku terjadi ini? Ayo pulang. Ayo, ayo pulang. Tiur nggak mau. Ayo pulang. Malu bang, malu sama orang. Oh biar. Kami awas awas. Mereka ini bantu kita. Kabur deh. Jadi gini, kedatangan kita nyari orang yang namanya Ucok. Lu kenal nggak? Saya Ucok. Oh lu Ucok? Iya. Nah kebetulan banget di sini kita lagi nyari Tagor. Lu temannya Tagor kan? Iya. Nah kebetulan ada istrinya. Abang temannya Bang Tagor, Iya. Bang Ucok. Iya. Abang tahu semuanya. Ya kalau rasanya sih kurang tahu ada apa ini. Abang tahu nggak kalau Bang Tagor itu dekat sama cewek lain? Kalau itu sih kurang tahu ya. Setahu saya dia lagi pusing sekarang itu. Katanya dia lagi butuh duit apa katanya? Duit? Duit untuk apa? Buat lahiran istrinya kalau nggak salah. Lahiran? Bang jangan buat-buat. Aku istrinya, aku nggak hamil. Aku nggak hamil. Nggak tahu ya. Namanya siapa ya? Nggak tahu Lisma namanya. Lisma. Aku Iya. Tiur. Nama aku Tiur, Bang. Nama aku Tiur. Bang, istrinya itu Tiur. Kebohongan apa lagi sih Bang Tagor ini? Tega banget dia. Bang, lu nggak bohong kan? Lu jujur kan sama kita? Tahu saya sih gitu. Risma. Iya katanya. Dia tinggalan dari duit. Dari duit? Iya buat lahiran katanya. Lahiran, Istrinya. lahiran.
Bang bilang yang jujur bang, bilang semuanya bang. Kalau rahasia dia saya kurang tahu ya, setahu saya sih gitu doang yang saya tahu. Itu udah hal pribadi loh, dia udah berani cerita. Berarti abang ini deket kan? Udah deh bang, saya nggak akan bilang-bilang sama Tagor. Abang cerita aja semuanya. Sini deh, sini. Gue pengen ngobrol sama lo. Sini. Enggak, lo jujur ya sama gue. Kalau lo emang tahu, lo kasih tahu kita. Kasihan ini istrinya. Dia nyariin Tagor. Dan lo bilang kalau sekarang Tagor punya istri yang lagi hamil. Lo yang bener dong. Iya, gue taunya itu doang sih masalah dia. Nggak, lo beneran nggak tahu kontak atau tempat tinggalnya, alamat mungkin atau apa? Tagor pernah cerita gitu sama lo? Kagak, nggak pernah. Kita cuma nongkrong di sini aja. Tapi lo beneran nggak bohong? Enggak, saya sama dia ada urusan. Sorry ya. Enggak sih. Dari tadi dia pas kita tanya buat tuh sampai bingung gitu loh ngomong. Kita takutnya dia nggak ada doang karena dia takut kalau ketahuan mereka judi di sini. Yang kita cari si Lisma itu mbak. Cari kemana lagi, kita nggak dapet. Kita tanya lagi sama warga mbak. Ayolah bang, aku udah capek. Aku pengen tahu semuanya malam ini. Tenang dulu, Tiur. Enggak, lu istighfar dulu, lu tenang dulu. Lu nggak bisa kayak begini. Jadi apa gunanya aku undang orang bang butuh bantuan gini, minta bantuan. Aku pengen malam ini. Ayo bang. Tiur, dari tadi kita udah bantuin kamu, Tiur. Ayo mbak malam. Tiur, bentar dulu. Mbak, aku itu minta bantuan orang mbak malam ini. Aku harus tahu jawabannya malam ini. Bantu aku. Kamu nggak mau bantu, Tiur. Yuk. Bukannya gitu. Coba dipikir. Enggak, kamu tenang dulu. Aku Tiur, nggak bisa tenang. bukan gini, kamu berpikir pakai logika dulu. Kita cuma dapat nama Lisma. Kita nggak tahu alamat, nomor atau tempat tinggal dia. Jadi cari tahu dong. Kita udah tahu dari dulu. Ya udah biar Fat jaring, Fat. Dia mikir nggak pakai logika, Fat. Dia kalau lagi emosi kayak begitu tuh, nggak bisa mikir jernih. Dibohongin, mbak. Ya udah gini deh, Tiur. Ini kan lagi hujan. Kamu tenang dulu, mending kita sholat dulu aja ya. Biar kamu juga tenang ya. Nanti kita pikirin deh strategi selanjutnya ya. Yuk kita ngobrol aja. Kita mau belajar dulu yuk. Jadi malam ini kita mau ketemu sama Tiur lagi di rumahnya. Di sini apaan dah, yuk? Itu ada yang ribut di depan rumahnya. Itu bukannya abangnya Tiur kan? Oh, sama si Tagor. Itu kan bener sama Tagor kan? Cuman emang abangnya Tiur tuh nggak suka banget kan sama si Tagor kemarin. Sempet ngomong disuruh cerahin juga kan? Kalau kita turun sekarang gimana? Bentar, jangan dulu dong. Mending kita di sini. Kalau kita turun malah nambahin ini, nambahin masalah. Mending kita awasin dulu aja di sini. Tapi Tiurnya kemana ya mereka? Apa suaminya ibu sama apanya? Tapi Tiurnya nggak ada. Jadi ngomong apa kau dah? Ngomong apa? Udah. Hei, dengarin dulu kalau aku ngomong. Abang kenapa sih marah-marah terus? Udah, ini bukannya nyelesain masalah. Bang Togar. Abang mau kemana lagi? Udah apa lagi sini?
dia percaya sama aku. Udah. Gak, Tiur percaya pokoknya. Ayo kita jelasin di rumah. Tiur ngapain? Banyak laki-laki lain. Kau Apa ini? Jadi. Lu lihat kan Tagor tadi naik motor? Lu naik motor, lu kejar dia ya. Ntar lu kabarin kita. Oke, kalau dia di mana ya. Oke. Siap. Yaudah, langsung aja ke sana. Oke. dengerin abang kau ini ngomong ya. Bang Tagor gak betah jadinya di rumah karena aku marah-marahin Kita dia kayaknya terus. datang waktunya nggak tepat. Kasian tuh ngeliat Tiur dimarah-marahin terus sama abangnya. Nggak mungkin lah Tiur dia apa-apain sama Abang abang. sama mak sama aja. Bang perasaan Tiur. Dia sekasar-kasar abangnya nggak mungkin dia mukulin Tiur kan. Tiur masih Lagian Tiur cinta kan sama Bang adeknya, nggak mungkin lah. Tagor. Abangnya juga punya Kau jangan alasan nangis lagi deh. khusus lah mengatur sama suaminya Tiur kayak Abang itu begitu. kan memberikan yang terbaik. Tapi kan udah keputusan adeknya, yo kenapa harus sebentar lagi nih terus bakal sampai ada udah cerita. nikah bukannya dibantuin. Kayak bayangin deh mentalnya Tiur. Dia tahu kalau misalnya Kalau bukan Bapak aku Tagor rasain. emas lah. Mana bisa aku rasain? Dengar sendiri kan pas di tongkrongan Tiur udah Cengeng kali. nerima info apa? Nah, gitu. Bayang kan. Sekarang dimarah-marahin sama abangnya. Tiur mau pergi. Tiur mau pergi bang sama tim biar selesai. Abang nggak bisa, abang selalu marah-marah. Yang gitu Pak, itu maksudnya keluarga orang kalau kita datang. Kita ikut campur, yang ada malah mati rusuh Pak. Mereka punya hak buat ngusir kita. Ngapain kau pergi-pergi? Udah duduk ke sini. Lu harus tenang dong. Duduk. Kau duduk dulu ya. Bentar lagi ini bakal ada tamu yang datang ya. Kan udah abang bilang bentar lagi bakal ada tamu yang datang. Kita tunggu aja sebentar lagi nih. Kau tengok mukanya. Mana? Abang nggak tahu perasaan aku gimana. Nggak mungkin lah. Aku ini Oh iya masih istri bener bang emang gitu Pak. Tagor. Nggak ada. Pak. Abang itu salah. Tiur. Iya. Dia memang ada cowok datang. Tiur. Tiur. Tapi dia kenal sama Kau mau kemana? Turun aja deh. Hah? Tuh lu yakin nih? Tiur. Kalian pula lagi dari kemarin udah 2 kali kalian kesini ya. Enggak Bang, tenang dulu deh Bang. Ini biar kita ngobrolin baik-baik aja Bang. Kalian dari kemarin perasaan aku bawa-bawa kamera-kamera nggak jelas ini buat apa? Abang jangan marah-marah lagi bang. Biar Tiur selesaikan ini sama teman-teman Tiur. Udah bersyukur mereka mau bantu Tiur bang. Tiur, mana buktinya Yur? Mana? Sampai saat ini si Tagor tuh belum ada sadar. Mana? Katanya mereka bisa nyadarinya. Mana buktinya? Kan semua butuh proses Bang. Kita juga sedang berusaha di sini Bang. Proses kalian itu terlalu lama. Sampai-sampai kalian bawa kamera kayak gini untuk apa? Apa susahnya dukung nggak disini sih bang? Yur, kau harusnya sadar Yur. Kan udah abang bilang dari dulu mama sama bapak kau di Medan tuh gak pernah setuju. Kau yang bandel Yur. Kalian harusnya tuh nggak boleh ikut campur. Ini urusan keluarga Tiur. Kita memang nggak ikut campur di sini. Kita cuma ingin membantu aja Bang. Apa yang kalian bantu? Apa? Bisa apa kalian ini semuanya? Kalian bisa apa? Ha? Ya udah mbak, kita cari bang Tagor aja mbak. Yur, kau mau Ayo kemana, bang, Yur? ayo. Jangan cepat mbak. Bang, gini Bang. Biar kita ngobrol dulu aja Bang. Bang, gua ngerti. Lu peduli kan sama adek lo? Biar kita ngebantu Bang. Kau nggak ada urusan. Aku memang peduli sama adek aku. Tapi aku dari dulu nggak setuju kalau dia masih Tagor. Ya paling nggak kasih kesempatan kita buat ngebantu adek abang. Please Bang. Kalau adek abang baik-baikan akhirnya bahagia. Bang. Yur, Bang. Yur. Bang, Tiur hanya ingin membuktikan saja. Bukan antara memilih bang. Kau nggak pernah dengar kata abang. Terserah Abang sama kau, selalu Yur. marah-marah. Tadi ada laki-laki datang itu siapa itu? sih? Gak tahu kata bang Pardede aku dijodohin sama temannya. Dijodohin? Kan kamu masih punya suami. Itu makanya Bang Pardede itu gak punya perasaan, gak punya hati dia mah. Ya, kamu sabar dulu dong. Mungkin maksud kakak kamu nggak begitu. Mungkin maksud abang kamu dia nggak tega ngeliat adenya. Tapi seperti kan abang itu. lihat sendiri kalau dia menghadapi masalah itu selalu marah-marah. Iya sih. Mbak juga lihat sendiri. Ayo mbak, pokoknya sekarang kita ikuti Bang Tagor. Jangan sampai lolos lagi dia. Ya, Tiur, kamu tenang dulu. Sekarang kan kita nggak tahu tuh Tagor tadi pergi kemana. Gimana mau aku tenang?
Enggak, tadi kan kita udah nyuruh si Jerry untuk ngikutin kan. Kita tinggal nunggu kabar aja dari Jerry. Kalau kamu emosi kayak begini kita juga bingung mau ngebantunya kan. Sabar dong. Kamu banyak-banyak berdoa nih, Tiur. Ya siapa tahu apa ya gimana ya biar abang kamu tuh lulu gitu sama Tagor. Apa salahnya sih? Mana Jerry nelfon nih? Coba. Jerry nelfon nih. Halo, Jer? Ketemu sama cewek? Mbak, cewek siapa lagi, Mbak? Bentar. Tanya di mana sekarang? Ke rumah sakit. Mereka masuk rumah sakit. Ya udah gini Jar, lu share lokasi biar kita langsung ke sana, oke? Sekarang pokoknya ke sana. Harus dapat. Nih dia udah share log nih. Sendiri tadi. Mas Bas, nih aku share log ya Mas Bas. Rumah sakit kita langsung ke sana aja. Oke. Tapi menurutku itu kayaknya Lisma, Mbak. Lisma. Yang diceritain Bang Ucok. Itu kan belum tentu bener. Ucap tuh Pokoknya kita ke sana sekarang biar tahu jawabannya. Tadi ke rumah sakit apaan sih cewek? Bang Tagor. Jauh-jauh. Aku datang ke Jakarta. Nah ini rumah sakitnya. Ya udah Jadi biar mana aku aja Jerry? yang turun. jangan. Oke, Jerry mana nih? Jerry? Enggak, kita tunggu Jerry dulu deh. Itu Jerry. Cepat. Gimana? Jer? Gue liat si Tagor sama Jerry ke rumah sakit. Iya ke rumah sakit ini kan? Dia udah keluar belum mereka berdua? Belum, masih di dalam. Masih nunggu. Kamu lihat sendiri. Lihat sendiri kalau. Bentar dulu. Tenang dulu. Ini kan rumah sakit. Kalau kamu turun sekarang, kamu datang ke sana, kamu marah-marah yang ada nganggu pasien yang lain. Gimana nih? Udah aku turun aja lama. Udah kelamaan ngedengerin kamu. Dengerin dulu. Ntar dia pukul Dengerin kamu. dulu. Kamu nggak bisa kayak begini, Tiur. Kita tuh di sini emang mau ngebantu kamu. Cuma caranya nggak kayak begini. Aduh lama bang, lama keburu lari dia, keburu lari. Astaga. Enggak sih ikutin kata kita dulu. Sekarang gini, kamu datang ke sana. Udah lama. Dengerin dulu. Bisa nggak sih? Gini deh, sekarang saya pertegas di sini. Kalau kamu mau kita bantu, kamu harus dengerin cara kita. Karena ini rumah sakit, kalau kamu masuk, kamu marah-marah di sana, kita nggak mau ngebantuin lagi. Udah Tapi selesai. dia di sini. udah sama cewek itu. Kita nggak punya bukti apa-apa, Tiur. Udah ayo. Udah. Bang, udah gini. Kamu tenang, kita balik ke mobil dulu aja. Kita ngobrol di Tenang mobil. gimana sih mau tenang? Bang Tagor itu sama cewek di dalam. Masa aku mau tenang di sini? Ya tapi caranya nggak kayak gini, Tiur. Oke. Kamu sama kakak kamu sama aja. Ya udah caranya gimana? Kita balik lagi ke dalam mobil. Kita ngobrol di dalam mobil deh. Ayo, kita ngobrol di dalam mobil. Ntar kita percuma tuh. Bang Tagor kabur lagi. Masuk, Pak. Udah dengerin deh, kita udah masuk aja dulu. Nih gini aja deh. Gua nggak bawa jaket, katanya bawa jaket. Gua ada jaket sih. Nah, gimana kalau misalkan Fatih coba yang masuk bisa? Cari informasi, gimana bisa nggak? Biar aku temani. Enggak usah. Kalau misal suami kamu lihat kamu ke dalam, yang ada ribut di dalam. Tapi aku pengen lihat cewek itu. Gini. Gue pakai jaket, gue masuk ke dalam, gue coba ambil gambar, tapi gue nggak mungkin bawa kamera kan? Audio aja gimana? Ya. Atau gitu, pokoknya sebisa lu lah. Iya. Semaksimal gue deh. Ya udah gue semaksimal. Mungkin gue dapat Tapi lu jangan sampai ketahuan Tagor juga ya, kan dia udah pernah lihat kamu kan? Ya itu dia. Nah, pokoknya hati-hati lah ya. Audio aman kan? Bisa kedengeran kan? Kalau ada apa-apa gue teriak. Lama banget sih. Tiur, kamu harus sabar dong menghadapi masalah kayak begini. Gimana mau sabar? Sekarang kamu mau Suamiku gimana? itu di dalam tuh sama cewek. Tapi kan kamu nggak tahu cewek itu siapa. Kamu belum jelas itu cewek siapa. Aduh, abang belain Bang Tagor lagi. Udah jelas-jelas dia sama cewek di situ. Gue bukan belain. Udah. Kalau lu emosi terus kayak begini, nggak ada menyelesaikan masalah, tau gak sih? Jangan berasumsi-asumsi negatif terus dong.
Papa Del. Cepat, Bang. Mana lagi? Mana? Gimana, Pan? Gue sih nggak dapat, maksudnya nggak bisa ngeliat siapa-siapa di sana. Gue tuh tadi udah masuk kan, gue udah coba standby kamera, gue sempat ngeliat gitu Tagor masuk, tapi udah agak jauhan, gue juga jarak dong biar dia nggak tahu kan. Nah yang gue sempat record tuh cuman ini doang, dia masuk ke poliklinik kandungan kebidanan. Tuh kan? Bener tuh. Dia ngambilin cewek. Tadi gue sempat nanya ke salah satu suster di situ. Gue nanya kan tadi pasien yang gue ngaku sebagai saudaranya. Gue nanya pasien yang namanya suaminya Tagor karena cowok dong. Terus dia bilang, oh ya Tagor itu datang ke sini biasanya sama Bu Lisma. Itu istrinya kan? Iya. Dia bilang Istrinya? Lisma istrinya? Lisma Bang. Bang ingat gak yang dibilang Bang Ucak Bang? Itu Lisma. Ini udah fix, udah nyata dia bawa cewek hamil masuk rumah sakit ke situ lagi. Udah aku turun aja. Terang dulu. Lama. Istighfar. Bisa tenang nggak? Aku dari tadi udah tenang Bang. Sabar. Aku ngikutin tim orang abang, cara orang abang aku ikutin semua. kita aja bantuin kamu tuh udah banyak resiko, Tiur. Gue nggak mungkin dong ikutin Tagor sampai ke dalam ruang pemeriksaan. Kan udah gue bilang gue nggak bisa. Tiur, dengerin deh. Sabar dulu dong. Tuh, ngomong aja dia udah keluar tuh sama cewek tuh. Kita ikutin dulu aja, Mas, kita ikutin aja. Udah ikutin. Siap. Ayo cepat. Itu ntar keburu kabur lagi. Aduh. Astagfirullahaladzim, Tiur. Gimana sih kita juga udah usai. Bang, cepat bang. Udah gini aja deh strateginya. Kita ikutin, nanti kan ini Tagor pasti ngantar dia pulang kan. Setelah Tagor pulang kita tanya. Lagi. Enggak, kita nanti tanya ceweknya siapa. Aja dulu, ntar dia kabur lagi. Tapi anehnya ngapain dia tadi ke poliklinik kebidanan? Dia udah ngambilin cewek itu, Mbak. Bisa aja kan dia temennya. Dia cuma nganterin doang buat check up ke sana itu. Nggak mungkin. Mana suami si cewek itu? Ya benar juga sih, ngapain juga cowok nganterin cewek ke poliklinik kebidanan kalau emang bukan istrinya. Udah bener tuh, keterlaluan banget tuh Bang Tagor itu. Sampai-sampai bela-belain dia cari-cari duit tuh. Bengkelnya nggak jelas lagi. Aku 3 bulan terakhir ini nggak dinafkahin, nggak diperhatiin, Mbak. Dia antar perempuan ke rumah sakit. Keterlaluan sekali dia. Kamu jangan susah dulu sama suami kamu. Walaupun memang kita baru dapetin bukti segini, tapi kan Aku udah terlalu sabar, Mbak. Terlalu sabar. Mbak, itu kenapa lagi tuh? berantem. Mbak. Itu cewek itu dibawa abang-abang. Iya, ngapain ikut Loh, kok Tagor ditinggal sendiri? dia? Loh. Ayo mas, ikutin Ya udah, Tagor ikutin ini. cepat, Bang. Tagor. Bang. Tadi cewek itu kemana? Udah biarin aja cewek itu. Aku mau tanya sama Bang Tagor. Mau dia apa sebenarnya sekarang? Kemana tadi Tagor? Kemana dia? Belok ya dia. Jatuh. Hah, jatuh. Mana? Astagfirullah. Jatuh. Dia jatuh. Cepat. Bang. Abang kenapa? Bang. Abang tadi bawa perempuan siapa, Bang? Abang ngambilin cewek kan? Tega, Bang. Ini nih akibatnya Abang bawa perempuan. Ngambilin perempuan lain lagi. Abang ke rumah sakit bawa perempuan, Bang. Tega, Bang. Tagor, lu beneran ngambilin orang lain? Jawab. Aku udah capek nyari-nyari kau. Tiur. Ini masih kurang lagi. Dia Mau gila. jawab kamu. Dulu.
Dasar kau. Udah gatal kali kau jadi orang gak cukup aku, Bang. Tagor jelasin dong. Tadi beneran. Tagor, kita udah jelas-jelas punya buktinya. Tadi gua ngikutin lo ke rumah sakit. Tadi beneran istri lo. Jawab, jawab. Jawab dong. Kau Tenang. jawab lagi, Bang. Capek-capek aku nyari aku kesini. Belum puas, tampar. Udah oke. Aku jelasin kau. Pura-pura kau, Bang. Kurang lagi tuh. Perbuatan kau tuh. Gini Tiur. Begini apa lagi? Lama sekali kau bicara. Kau beli emas sama cewek lain. Kau hamili cewek lain. Sedangkan aku kau biarkan di sana menderita. Kau tahu mama aku udah marah-marah terus. Abang aku sampai jodohin aku. Mau apa sih? Aduh. Oke, Tiur. Aku diberi amanat oleh teman aku itu yang sudah almarhum untuk menjaga istrinya. Aku sampai cari duit ke sana ke sini untuk membiayai istrinya. Karena itu adalah amanat dari almarhum teman aku itu. Lo lupa sama istri sendiri, itu maksudnya? Jangan bohong kamu, Bang. Banyak sekali bohong kau. Tiur, Capek aku kayak gini, Bang. aku hilaf, Tiur. Aku hilaf. Tolong Udahlah. maafkan aku, Tiur. Tolong maafkan aku, Tiur. Aku hilaf ini. Tolong maafkan aku, Tiur. Kamu banyak bohongnya. Tiur. Masa kau ikut-ikuti aku lagi? Bentar dulu, Tiur. Bentar dulu. Tiur. Tiur, aku minta maaf, Tiur. Aku hilaf. Tiur. Tolong maafin aku, Tiur. Aku hilaf, Tiur. Tiur, please. Tolong aku, maafin aku, Tiur. Abang minta maaf dulu sama keluargaku, sama Tuhan. Abang benar-benar taubat. Ya, Tiur. Tapi tolong aku, Tiur, maafin aku. Astagfirullahaladzim. Gimana efeknya? Menurut gue yang namanya amanah itu tuh nggak bisa dijadikan alasan untuk melupakan kewajiban seorang suami, apalagi sampai melupakan kewajibannya kepada sang istri. Bisa dibilang sampai melupakan, ya kan? Mungkin walaupun memang niat awalnya baik untuk membantu seseorang ataupun untuk apa ya, diamanahkan sesuatu sama orang lain, tapi dia udah nyakitin hati istrinya sendiri, ya kan? Udah banyak orang yang dibohongin. Apalagi istrinya udah berkorban, rela dimarahin sama keluarganya, dia menentang keluarganya demi pengen ketemu lagi sama suaminya kan? Istrinya yang berkorban, dia masih sayang sama suaminya, ya kan? Dia jauh-jauh dari Medan datang ke Jakarta cuman pengen ketemu sama suaminya. Walaupun keluarganya menolak, tapi istrinya tetap berjuang agar bisa ketemu sama suaminya. Tapi ketika sudah ketemu malah suaminya sama perempuan lain.